warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Hairul-Yani, mahasiswi semester 3 STI Darul Hafidin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini saya akan sedikit membahas tentang Islam Indonesia di mata dunia internasional dan peranannya guna memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Agus Samadin MHu. Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 yang dibawa oleh pedagang dari India Muslim Gujarat, dan daerah pertama yang menerima kedatangan Islam di Indonesia adalah Aceh, tepatnya di daerah Pasai. Adapun konsep Islam yang diterapkan di Indonesia adalah Islam yang diamalkan, dilaksanakan, serta dikembangkan sesuai karakteristik masyarakat dan budaya Nusantara. Keselarasan antara semangat kebangsaan dan keislaman juga menjadi puncak dari implementasi Islam Nusantara. Negara Indonesia juga merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Islam terbesar di dunia dengan menganut prinsip diplomasi bebas aktif. Maksud dari aktif di sini adalah aktif mendukung ketertiban dan perdamaian dunia. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam naungan Pancasila dan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Islam di Indonesia juga merupakan Islam yang moderat dan terbuka untuk kemajuan. The Muslim500.com pernah membuat kutipan dari Presiden Jokowi yang berisi, Islam Indonesia bukanlah Islam Arab, tidak harus jubah, celana, sarung, ataupun itu. Dan kutipan tersebut sangat relevan untuk pemeluk Islam di dunia, mengingat Islam sekarang semakin terobsesi dan makin terbelah antara kutub Syiah dan kutub Sunni. Dan kini dunia sedang mengalami ancaman dari paham radikalisme, intoleran, rasisme, sampai terorisme. Sebagai contoh atas kejadian yang menimpa Muslim di Irak yang telah kehilangan 800.000 warganya, atau Suriah yang kehilangan sekitar 200.000 warganya dengan alasan tidak jelas. Lantas, apa yang bisa kita banggakan dari Islam model seperti itu? Katakanlah kalau untuk perang melawan Israel misalnya, dan itu jelas melawan penjajah, kalau ini hanya sia-sia saja. Adapun pandangan dunia terhadap Islam di Indonesia sebagai negara dengan popularitas muslim terbesar di dunia, banyak dari beberapa negara melakukan pembicaraan dengan tokoh muslim Indonesia perihal Islam di Indonesia. Di antaranya, yang pertama melakukan wawancara dengan kalangan Jerman. Profesor Dr. Sir Asyumardi Azra membeberkan karakter Islam Indonesia yang pada prinsipnya merupakan implementasi dari Islam Wastiyah atau Islam Jalan Tengah. Dan dalam beberapa tahun terakhir, konsep ini lebih dikenal sebagai Islam Nusantara berkemajuan, berbeda dengan beberapa kondisi di negara lain. Agama sering menjadi faktor pemicu konflik, namun di Indonesia, Islam justru menjadi faktor pemersatu bangsa Indonesia. Lahirnya beberapa organisasi berbasis agama Islam, terutama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan cabang-cabangnya yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dan terbukti mampu menjadi perekat bangsa. Menurutnya, pengaruh budaya lokal juga membuat Islam berkembang baik dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia secara umum. Kedua, menjalin kerjasama antara Muslim di Amerika Serikat. Pandangan keislaman yakni tasawuf iktidal, tasamuh, dan tawazun yang diperkenalkan Nahdlatul Ulama lebih cocok bagi masyarakat pluralis seperti negara-negara barat, salah satunya Amerika. Maka dengan kekuatan tiga karakter tadi, potensi Islam Indonesia mampu merubah pandangan negara barat terhadap Islam yang mengarah pada Islamofobia dengan menjalin agenda kerjasama untuk berbagai konsep Islam dan teori-teori NU akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan akan diajarkan di sana. Yang ketiga, meeting komunitas Islam Inggris dengan Muslim Indonesia. Dubes Inggris untuk Indonesia, Mirza Malik, menyatakan kekagumannya terhadap Islam di Indonesia. Pria keturunan Pakistan itu menyatakan secara keseluruhan Indonesia berhasil menangkal radikalisme dan ekstremisme. Din Syamsuddin juga menyebutkan tantangan terbesar Islam saat ini
ini adalah soal ekstremisme dan radikalisme. Din Syamsuddin menegaskan ajaran tersebut sama sekali bertolak belakang dengan Islam. Indonesia juga telah banyak berperan bagi dunia internasional Islam. Hal ini dibuktikan dengan peranan penting Indonesia dalam OIC, yaitu Organization of Islamic atau Organisasi Kerjasama Islam yang dahulu lebih dikenal dengan Organisasi Konferensi Islam yang dibentuk pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Organisasi itu mewadahi negara-negara Islam atau negara-negara dengan penduduk muslim terbanyak. Anggotanya terdiri dari 57 negara, termasuk Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Adapun peran penting Indonesia dalam OIC yaitu 1. Mengakui kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan setelah India memerdekakan diri pada tahun 1947. Pakistan dan Bangladesh membentuk negara sendiri. Bangladesh tadinya merupakan bagian dari Pakistan yang dikenal sebagai Bengal Timur. Namun setelah 24 tahun, Bengal Timur memutuskan untuk memerdekakan diri. Perang kemerdekaan Bangladesh pada 1971 berhasil melepaskan dari Pakistan. 2. Indonesia menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Bangladesh. Sejak kemerdekaan tahun 1947, India selalu berkonflik dengan Pakistan yang keduanya memperebutkan Kashmir. Konflik bersenjata tersebut pun meletus pada tahun 1965. Indonesia saat itu sebenarnya menjalin hubungan baik dengan India maupun Pakistan. Namun, Soekarno membantu Pakistan dengan alasan Pakistan adalah sesama negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Soekarno juga menghibahkan beberapa pesawat tempur, kapal patroli, senjata misil, dan kapal selam untuk merebut kepulauan Andaman dan Nicobar yang dikuasai India. Beruntungnya, keduanya melakukan gencatan senjata sebelum perang lebih besar meletus. Pakistan dan India juga beberapa kali berkonflik setelah kejadian itu. Hingga kini ketegangan pun masih ada di antara keduanya. Namun Indonesia memilih netral dan tak lagi membela salah satu. Yang ketiga, menyelesaikan pertikaian Moro dan pemerintah pada tahun 1993. Indonesia mendapat mandat menjadi ketua OIC. Indonesia kemudian menjadi anggota Community of Six atau Komit 6. Indonesia diminta memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front dengan pemerintah Filipina. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak